Ya kan? Nah sekarang salah satu tugas gereja di akhir zaman ini adalah pembawa damai. Nah taruh tangan kanan selalu di dada. Ayo kan saya udah bilang kan ini ibadah interaktif toh. Taruh tangan kanan selalu di dada, sama-sama bilang sama saya punya tugas. Semangat. Sama-sama bilang saya punya tugas. Untuk menjadi pembawa damai. Amin. Nah itu dia ya kan. Bukan kitab kita sama-sama. Saya mau kita belajar hal ini dengan menarik saudara. Karena ini pembahasan yang indah. Matius 5 ayat 9-12. Berbahagialah orang yang membawa damai. Karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Nah hari-hari ini Indonesia punya satu istilah yang biasanya kita agak jarang dengar. Yaitu kegaduhan. Dan saya pelajari dan betul dunia di mana kita hidup hari-hari ini adalah dunia yang gaduh. Tetapi Alkitab luar biasa. Istilah-istilah dunianya berubah. Tapi jawaban Alkitab tetap sama. Tugas orang percaya tetap sama. Di tengah dunia yang penuh dengan kegaduhan, maka berita firman Tuhan buat kita, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Siapa pembawa kegaduhan? Anak-anak setan. Ketika semua sedang sibuk vaksin, ada saja anti vaksin. Kenapa? Karena setan mau gaduh. Ketika semua didorong untuk ikuti protokol kesehatan, ada saja yang mau melawan. Kenapa? Karena iblis mau menciptakan kegaduhan. Iya kan? Ketika semua diajarkan, oke, boleh saja kita menghadapi pandemi ini, tapi tetap tenang, tetap bersyukur, tetap jalani hidup dengan sukacita. Tapi ada saja yang tetap menjalani dengan ketakutan. Kenapa? Iblis mau menciptakan kegaduhan. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Dengan lain kata, yang tidak membawa damai, yang menciptakan kerusuhan, yang menciptakan kegaduhan, yang menciptakan keributan, sorry untuk bilang ini, anak-anak setan. Sorry. Selama sudah ikuti 1 tahun ini, saya mengerti, saya bukan pendeta yang tukang cari muka. Saya bukan pendeta yang hanya ingin disukai oleh netizen. Saya bukan hanya pendeta yang ingin mendapat jempol dari jemaat. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya pendeta yang bertanggung jawab sama Tuhan. Saya harus memberitakan kebenaran, dan kebenarannya adalah kalau engkau membawa damai. Orang boleh ngomongin saudara, orang boleh fitnah saudara, orang boleh jahatin saudara, orang boleh sakiti saudara. Tapi kalau saudara bawa damai, engkau anak Allah. Tapi meskipun orang menyakiti saudara, kalau engkau membalas, sorry untuk bilang engkau anak iblis, saudara. Karena anak Tuhan diajarkan untuk tidak membalas yang jahat dengan yang jahat. Sudah menatap saya dan mereka kata pendeta ini apa-apa anak iblis, anak iblis. Loh, saya tidak bisa memurahkan arti firman Tuhan. Saya tidak bisa bilang, ya kalau kita bawa damai anak Allah, kalau bukan bawa damai ya mungkin belum anak Allah. Ya belum anak Allah artinya apa? Masih anak setan, saudara. Karena kita cuma punya 2 pilihan. There is no other choice for us. Gak ada pilihan buat kita. Sama-sama bilang saya harus membawa damai. Gak ada pilihan buat kita. Itu bukan pilihan. Tapi itu kewajiban. Tanda, ciri. Makanya Alkitab bilang. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak Allah. Perhatikan ayat selanjutnya. Berbahagialah orang dianiaya oleh sebab kebenaran karena mereka yang punya kerajaan surga. Jadi walaupun kita dianiaya karena kita hidup benar, kita disakiti, dikhianati karena kita hidup benar, kita nggak usah balas karena kita adalah orang yang berbahagia karena kita berarti yang mempunyai kerajaan surga. Jadi lihat ya, kalau kita berontak, kita nggak bisa bawa damai. Kalau kita berontak, kita memperjuangkan hak kita, oh saya nggak terima dong, saya dianiaya. Maka apa yang terjadi? Kita tidak bawa damai, kita menciptakan kerusuhan, kegaduhan. Jelas ya? Bahkan ayat 11-nya lebih jelas lagi di situ dikatakan. Berbahagialah kamu jika karena aku. Bukan karena mulut kamu, bukan karena kelakuan kamu, bukan karena kesombongan kamu, bukan karena ketengilan kamu. Ya kan? Berbahagialah kamu jika karena aku. Kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan yang jahat. Karena kamu percaya kepada aku, karena kamu hidup benar, karena kamu mengikuti standar dan nilai-nilai kerajaan sorga. Lalu kamu dicela, dianiaya dan difitnah segala yang jahat. Ayat 12 bilang apa? Bersukacitalah.
Makanya kita tetap bisa bawa damai. Kenapa? Karena meskipun kita dicela, dianiaya, dan difitnah segala yang jahat, kita dibully. Ayat 12 bilang kita tetap bersuka cita. Karena kita bersuka cita, kita bisa bawa damai. Karena kita bergembira, kita bisa membawa kasih dan menebarkan sukacita Kristus. Makanya Alkitab bilang bersuka cita dan bergembiralah. Karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Berarti fokus kita bukan bagaimana saya bahagia. Fokus kita bukan bagaimana saya untung. Fokus saya bukan bagaimana harga diri saya dihargai dan dihormati. Tapi fokus kita jelas. Upahmu. Yeah. Yes. Upahmu besar di sorga. Jadi kita fokusnya bukan pada dunia. Tapi kita fokusnya pada sorga. Karena kita fokus pada sorga, kita jadi warga kerajaan sorga, kita bawa damai, klik. Aha. Saya sebut begini, dunia di akhir zaman. Sorry kalau ada yang tersinggung. Dunia di akhir zaman, saya sebut adalah dunia yang penuh kegaduhan. Selalu nonton sinetron, isinya kegaduhan. Selalu dengar berita, isinya kegaduhan. Selalu lihat politik, isinya kegaduhan. Selalu lihat situasi ekonomi, isinya kegaduhan. Karena memang dunia di akhir zaman adalah dunia yang penuh kegaduhan. Coba lihat firman Tuhan ini, klik. Markus 13 ayat 7-10. Dan apabila kamu mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, janganlah kamu gelisah, semuanya itu harus terjadi. Tapi itu belum kesudahannya, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat dan akan ada kelaparan. Semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Lihat dari ayat ke-7 sampai ayat ke-8, semuanya bicara apa? Kegaduhan. Lihat ayat 9. Tapi kamu ini hati-hatilah. Kamu akan diserahkan pada majelis agama dan kamu akan dipukul di rumah ibadat. Kamu akan dihadapkan ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja karena aku sebagai kesaksian bagi mereka. Tetapi Injil harus diberitakan dahulu pada semua. Lihat, 7, 8, 9 semua bicara tentang kegaduhan. Tapi satu-satunya yang bisa mengatasi kegaduhan, jawaban bagi kegaduhan ayat yang ke-10, Injil harus diberitakan dahulu kepada semua. What is Injil? What is the gospel? Gospel is talking about peace. The gospel talking about solution. Dunia hanya menciptakan kegaduhan tanpa solusi. Masing-masing hanya mau menang, masing-masing hanya ingin egonya sendiri. Tapi Injil bicara tentang apa? Merendahkan diri. Injil bicara jalan keluarnya. Makanya Injil harus tersebar karena hanya oleh Injil ada damai. Hanya oleh Injil ada kepastian. Hanya oleh Injil ada jalan keluar. Karena Injil mengajar kepada kita Yesus sudah mati buat kita. Dia menebus kita dengan darah yang mahal. Sehingga apa yang tidak mampu kita selesaikan, dia selesaikan dalam anugerahnya. Jadi hari ini waktu kita angkat roti dan angkat cawan anggur kita. Kita yang sedang panik, kita yang sedang tertekan, kita yang sedang kecewa. Kita tahu kita beroleh damai sejahtera. Karena Kristus menyelesaikan yang saya tidak bisa selesaikan. Kristus menyelesaikan yang dunia tidak bisa selesaikan. Kristus menyelesaikan apa yang bahkan uang tidak bisa selesaikan. Segala kemuliaan buat Kristus. Haleluya. Selanjutnya. Berarti Alkitab sudah menubuatkan. Kalau kita melihat kegaduhan hari-hari ini. Jangan panik. Jangan stres. Jangan bertanya, Tuhan saya udah gak kuat lagi. Kapan saya bisa selesai dengan semua? No. Take it easy. Everything is written. Segala sesuatunya sudah dinubuatkan oleh Alkitab. Dan Alkitab juga ajarkan bahwa salah satu yang akan mengambil peran penting di akhir zaman untuk menciptakan kegaduhan-kegaduhan ini adalah media. Karena di akhir zaman ada istilah begini. Who control the media will control the world. Siapapun yang mengontrol media, siapapun yang mengendalikan media akan mengendalikan dunia.
Dan media memang menciptakan kegaduhan. Untuk menuju pada salah satu solusi dunia. Yaitu antikris. Dan kita tidak mau dibodoh-bodohi dengan kegaduhan ini. Karena di tengah kegaduhan tugas kita bukan bagaimana juga terlibat dalam hoax ini. Tugas kita tetap beritakan Injil. Makanya sebagai gembala saudara saya mau ingatkan. Jangan pernah broadcast hal-hal yang hanya dari dunia ini. Engkau hanya dipakai setan untuk menciptakan kegaduhan-kegaduhan. Kabarkan Injil. Itu tugas kita. Tugas kita bukan menambah gaduh dunia ini. Karena dunia ini sudah akan penuh dengan hoax-hoax. Karena apa? Karena dunia sedang mau mengarahkan kegaduhan-kegaduhan yang ada melalui media. Saya pelajari selanjutnya, klik. Dalam dunia media ada istilah. The bad news is the good news. Gak mungkin ada berita artis ini sama suaminya atau sama istrinya dan keluarganya semua baik-baik aja. Itu bukan berita. Artis ini yang tadinya kelihatan baik-baik sekarang cerai. Karena dia memperkosa pembantunya. Wah, itu jadi berita. Pejabat ini keluarganya baik-baik, penghasilannya baik-baik, bukan berita. Pejabat ini korupsi, itu baru berita. Inilah kegaduhan-kegaduhan yang memang mau diciptakan dunia. Untuk akhirnya menciptakan ketidaknyamanan, ketidaktenangan, sehingga akhirnya lari dari jalan Tuhan, dan akhirnya mulai cari solusi di dunia ini. Dan disitulah persiapan one world order, untuk menuju pada kekuatan dan kuasa antikris. Itu sebabnya fokus kita harus tetap the gospel. Harus tetap Injil, harus tetap Injil, harus tetap Injil. Harus tetap salib Kristus. Klik. Saya pelajari, iblis sedang menggiring media dalam pemberitaan kegaduhan. Dengan beberapa tujuan. Yang pertama, agar manusia menjadi takut dan gentar. Alkitab saya bilang begini. Di akhir zaman, manusia akan takut dan bingung oleh gelora laut. Dan apa yang terjadi di muka bumi. Orang hari-hari ini tidak menikah takut. Orang menikah pun takut. Orang hari-hari ini gak punya duit takut. Tapi punya duit juga takut. Orang hari-hari ini suaminya ganteng takut. Apalagi kalau suaminya gak ganteng. Iya kan? Saudara kasih dalam Tuhan. Orang punya kerjaan, ada yang takut. Apalagi gak punya kerjaan. Tetapi berita firman Tuhan sudah berkata, jangan takut, aku menyertai kamu. Makanya selalu saya bilang, the gospel is the solution. Kenapa kita harus beritakan Injil di akhir zaman? Karena Injil tetap adalah kekuatan Allah. Injil adalah tetap jawaban. Dan yang media mau ciptakan adalah suasana yang takut dan gentar. Coba saudara pelajari hari-hari ini. Ketika saudara pelajari hari-hari ini, berita-berita menceritakan, nggak ada rumah tangga yang bahagia. Suami yang kelihatan setia, tiba-tiba punya perempuan lain. Sehingga akhirnya istri kalau lihat suaminya, jangan-jangan dia punya perempuan lain. Jadi hidup dalam ketakutan terus, hidup dalam kecurigaan terus, hidup dengan asumsi-asumsi buruk. Nah itu yang media mau ciptakan kegaduhan itu, takut dan gentar. Lalu selanjutnya, apa yang media mau ciptakan? Merasa biasa dengan kekerasan dan kekasaran. Coba kita lihat media hari-hari ini. Berita hari-hari ini. Kekerasan demi kekerasan. Sehingga kita lihat hari-hari ini. Suami dan istri makin kasar. Pendidikan anak mulai makin keras. Karena game-game dari anak-anak udah dilatih keras, kasar. Anak-anak tidak dihargai, tidak diajar untuk menghargai neninya, pembantunya. Pokoknya kalau kamu bayar dia, kamu bisa berlaku seenaknya. Dan kalau neninya marah, kamu gimana sih, kamu kan udah dibayar. Kita bentak di depan anak, jahat. Saya sebut
Engkau boleh orang kaya tapi kelakuanmu kampungan sama sekali. Sebagai hamba Allah saya hanya mau ingatkan buat saudara. Kita anak raja. Kita warga kerajaan sorga. Jangan hidup dengan cara kampungan seperti itu. Mari kita tetap hidup saling menghargai. Kita belajar seperti apa yang minggu lalu kita sudah belajar. Apa yang kamu tidak ingin orang lain perbuat kepadamu jangan perbuat. Kalau kita nggak ingin dikasari jangan kasari orang. Karena ini yang media mau ciptakan. Hidup yang takut gentar. Merasa biasa dengan kekerasan dan kekasaran. Selanjutnya. Menjadi egois dan memikirkan diri sendiri. Ngapain mikirin orang? Yang penting urusan diri sendirilah. Tapi ingat waktu kita menerima tubuh dan darah Kristus nanti. Kita angkat roti. Kita angkat cawan anggur. Kita mengerti Yesus mati buat kita. Kenapa kita sebagai suami gak mau mengalah demi kebahagiaan rumah tangga? Kenapa kita sebagai istri tidak mau mengalah untuk kebahagiaan rumah tangga? Selalu saya bilang, orang yang mengalah, saya sebut pahlawan. Orang yang mengalah di pelayanan, saya beri nama pahlawan dalam pelayanan itu. Orang mengalah di dalam keluarga, saya beri nama pahlawan di keluarga itu. Engkau pemenangnya, engkau juaranya. Tapi orang-orang yang kasar, orang-orang yang egois, orang yang kepala batu, engkau pecundang. Engkau hanya seorang yang dikendalikan iblis. Hanya untuk memuaskan hawa nafsu daging dan kepuasan duniawimu itu. Hari ini Alkitab ajarkan kita. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Kalau engkau berani berkorban, engkau berani mengalah, engkau berani menaburkan hal-hal yang baik. Engkau juaranya. Karena engkau yang membawa damai. Orang ribut engkau bawa damai. Pelayanan mau pecah engkau bawa damai. Rumah tangga yang kacau engkau membawa damai. Dengan ngalahmu itu, dengan sabarmu itu, dengan hikmat sorgawimu itu. Karena memang dunia mau diciptakan takut dan gentar. Biasa dengan kekerasan dan kekasaran. Egois dan memikirkan diri sendiri. Selanjutnya. Iblis menggiring media dan pemberitaan kegaduhan dengan tujuan agar manusia menjadi semakin jauh. Dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Pokoknya kalau manusia udah ikut sama seperti orang lain, itu berarti dia udah normal, no? Apa normal? Orang sekarang anggap kawin cerai normal kok. Orang sekarang anggap lakukan hubungan seks sebelum nikah asal gak hamil normal kok. Orang sekarang anggap lesbian dan homoseks normal kok. Iya kan? Orang sekarang anggap onani masturbasi normal kok. Orang sekarang anggap pornografi normal kok. Itu yang saya bilang dunia tambah gila, saudara-saudara. Pepatah bahasa Belanda bilang the world start op zijn kop. Dunia sudah berdiri di atas kepalanya. Orang Manado bilang saya tahu bobale ini dunia ini. Sebagai hamba Allah saya hanya mau ingatkan. Umat yang mengenal Allahnya kata Alkitab akan tetap kuat dan bertindak. Pastikan kita tetap pegang nilai-nilai kerajaan sorga. Biarin kita dibilangan kampungan, biarin kita dibilang norak, biarin kita dibilang ketinggalan zaman. Tapi zaman kita tetap zaman sorga. Amin. Kita bukan berasal dari dunia ini, kita gak bisa ikut dengan cara dunia. Kita tetap ikut sebagai warga kerajaan sorga yang setuju sama saya katakan, saya siap. Amin. Ayo selanjutnya, klik. Saya pelajari. Pemberitaan sorgawi, ala damai. Pemberitaan sorgawi selalu kekuatan. Pemberitaan sorgawi selalu solusi. Pemberitaan sorgawi selalu jalan keluar. Karena pemberitaan sorgawi selalu adalah kemuliaan Tuhan. Haleluya. Klik. Saya pelajari di sini. Lihat Kisah Rasul 10 ayat 36. Itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel. Yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Amin. Yesus Kristus adalah Tuhan dari semua orang. Kita dilatih untuk pemberitaan damai. Coba. Selanjutnya. Kita lihat Efesus pasal 2 ayat 17 sampai 18. Coba apa firman Tuhan katakan? Ia datang. Yesus datang. Bukan untuk menghakimi. Tapi memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh. Kamu yang disebut kafir, kamu yang disebut gak percaya, kamu yang disebut bukan bangsa pilihan, tetapi diselamatkan dengan panggilan yang dahsyat. Mari kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan beri kelegaan kepadamu.
Saudara-saudara yang merasa berdosa, saudara-saudara yang merasa ditolak, saudara-saudara yang merasa dikecewakan oleh hamba-hamba Tuhan, saudara yang merasa dikecewakan oleh orang-orang Kristen, saya mau beritahu Yesus datang untuk memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh. Kamu yang terluka, kamu yang merasa berdosa, kamu yang merasa jauh dari Tuhan. Tetapi juga damai sejahtera bagi mereka yang dekat. Artinya, meskipun selama ini kita merasa dekat Tuhan, kita pun tetap harus bertobat. Kita pun harus datang kepadanya. Kita pun harus tanggalkan kesombongan kita. Kita pun harus kembali kepada jalan kebenaran, yaitu Kristus. Ayat 18. Karena oleh Dia, kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Sehingga gak perlu kita saling menghina. Gak perlu kita saling menjatuhkan, gak perlu kita saling mengkafir-kafirkan, gak perlu kita saling menyesat-nyesatkan, gak perlu kita saling melihat perbedaan di antara kita. Tetapi ingat dalam Kristus ada damai sejahtera. Saudara-saudara yang hidup gelisah, saudara-saudara yang hidup gak ada kepastian, saudara-saudara yang berpikir saya hanya bisa masuk surga dengan segala perbuatan baik saya, dengan amal ibadah saya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, amal ibadahmu seperti kain kotor kata Alkitab. Tapi kita hanya bisa diselamatkan oleh kasih anugerah, itulah damai sejahtera kita. Amin. Yohanes 14 ayat 27 bilang apa? Damai sejahtera. Ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan, damai sejahtera yang Kristus berikan, tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Yang dunia berikan, yang dari luar menutupi yang dari dalam. Ya kan, yang dunia berikan kalau kita suka cita karena sesuatu, ya udah kita bahagia. Tetapi damai sejahtera yang Kristus berikan, damai sejahtera yang kekal. Yang dari dalam terpancar keluar. Wow, haleluya. Dia membersihkan dalam kita dulu. Karena selalu saya bilang, orang yang terluka akan melukai. Tapi orang yang dipenuhi damai Kristus akan senantiasa membawa damai. Kenapa kita gak bisa membawa damai? Karena kita belum merasakan dan belum mengalami damai itu. Karena kalau kita merasakan dan mengalami damai itu, otomatis kita menjadi pembawa damai. Haleluya. Berarti waktu hari ini kau menerima tubuh dan darah Kristus, pastikan kau berkata, Tuhan, di keluargaku, di hidupku, di keseharianku, di pelayananku, dimanapun Tuhan tempatkan aku harus membawa damai. Karena pemberitaan salib adalah pemberitaan damai sejahtera. Nah, sementara saya pelajari damai sejahtera yang kita terima dari sorga. Yang pertama, damai sejahtera di tengah perjuangan. Mungkin apa yang kau harapkan belum terjadi. Tapi itu bukan berarti kau tidak punya damai. Mungkin apa yang kau impikan belum kau dapatkan, tetapi kau tetap punya damai. Karena kita tahu, aku tidak sendiri. Dia Kristus yang menyertai aku. Dia Kristus yang memberi kekuatan buat aku. Dia Kristus yang memberikan kepastian bagi aku. Saudara-saudara yang hari-hari ini sedang hidup dalam perjuangan. Ingat kau tidak sendiri. Daud menghadapi peperangan dengan Goliat. Dia bilang, kau boleh mendatangi aku dengan pedang, tombak, dan embing. Tapi aku datangi kau dengan damai, dengan nama Tuhan semesta alam. Damai sejahtera tetap di hatinya. Alkitab bilang apa? Melewati air, kamu tidak akan dihanyutkannya. Melalui api, kamu tidak akan dihanguskannya. Karena Tuhan yang berjalan di depan kita. Yes! Yang kedua, damai sejahtera yang kita dapati dari sorga. Damai sejahtera di tengah ketidakpastian. Waktu ketidakpastian hidup kita, ketidakpastian ekonomi kita, ketidakpastian tentang penyakit kita. Bahkan dokter belum ketemukan penyakit kita. Kita tetap punya kepastian. Kita tetap punya damai. Karena Allah kita tidak pernah memberikan pencobaan lebih daripada kemampuan anak-anaknya. Haleluya. Dan yang ketiga, saya pelajari damai sejahtera yang kita terima dari surga. Damai sejahtera di tengah penderitaan dan badai. Kadang-kala saudara dengar khotbah-khotbah seperti saudara berkata, para pendeta enak aja ngomong damai sejahtera. Dia gak tahu penderitaan saya. Dia gak tahu kelakuan suami saya. Dia gak tahu tekanan-tekanan yang dibuat oleh mertua saya. Saya gak sanggup menghadapi ini. Di tengah penderitaan sekalipun. Kita tahu. Tuhan tidak pernah berikan pencobaan lebih daripada kemampuan anak-anaknya. Di tengah penderitaan dan badai hidup yang berat sekalipun. Ketika engkau tahu ada Yesus di dalam dirimu. Ada kasih Tuhan, ada damai Kristus dalam hidupmu. Engkau berkata, tenanglah kini
hatiku. Tuhan membimbing langkahku. Di tiap badai dan kerja tetap ku rasa tangannya. Amin. Tetap tenang kita. Meskipun di tengah badai. Karena dia sumber kekuatan kita. Haleluya. Yang keempat. Bahkan damai sejahtera yang kita terima dari surga. Damai sejahtera di masa penantian akan mujizat dan kemenangan. Mujizat itu pasti. Kemenangan kita pasti. But we don't know when. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Amin. Itu aja kita imani. Mujizat itu pasti, kemenangan itu pasti. Tapi untuk menanti waktunya itu kita dapat damai. Karena kita tahu, my God will never ever too late. But He will never ever too fast too. Dia tidak pernah terlambat. Tapi juga dia tidak pernah terlalu cepat. Sehingga kita jadi manja. Tuhan melatih kita jadi tentaranya. Sehingga kalau hari ini mujizat belum terjadi. Kita berkata, tetap damainya aku rasakan dalam hidupku. Haleluya. Selanjutnya klik. Haleluya. Modal dasar kita untuk dapat menjadi pembawa damai yang pertama. Karena kita sendiri sudah menerima serta dipenuhi dengan damai. Kalau hati kita masih dipenuhi kegaduhan. Hati kita masih dipenuhi kebencian. Hati kita masih dipenuhi dengan kepahitan. Akhirnya kita sama seperti Petrus yang ada di Taman Getsemani. Langsung cabut pedang. Tapi Yesus yang hatinya penuh dengan damai surgawi. Dia berkata, sarungkan pedang. Hanya orang yang hidup dengan pedang akan mati dengan pedang. Kita bisa menjadi pembawa damai. Bukan karena apa yang dibuat oleh orang sekitar kita. Tapi karena apa yang ada di dalam hati kita. Kalau dalam hati kita ada damai. Maka otomatis yang keluar adalah damai. Karena ada aksioma dalam hidup ini. Kita hanya bisa memberikan apa yang kita punya. Kalau yang kita punya kepahitan, maka mulut kita yang keluar pahit. Sikap kita yang keluar pahit. Kalau hati kita penuh dengan kritik, kebencian, ketertekanan, itu juga akan selalu keluar. Tapi kalau ada firman, ada kasih Kristus, ada damai. Itu juga akan terpancar dari kata-kata kita, perbuatan, sikap, dan kehidupan kita. Yang kedua, modal dasar kita untuk dapat menjadi pembawa damai. Karena pola pikir kita sudah dalam standar surgawi. Bahwa pikiran kita bukan untung rugi. Tapi baik, berkenan, serta menyenangkan hati Tuhan. Kalau otak kita ini masih pikir untung rugi. Maka yang terjadi adalah kita gak bisa jadi pembawa damai. Kita cuma jadi orang pencari untung. Iya kan? Tapi kalau otak kita, roh kita, jiwa kita sudah naik level. Yang kita pikir cuma yang baik, yang berkenan kepada Tuhan, dan menyenangkan hati Tuhan, pasti kita jadi pembawa damai. Kalau hari ini sudah berkata, kenapa ya pendeta saya gak bisa bawa damai, manusia-manusia di sekitar saya itu nyebelin gitu. Jawabannya saya sederhana. Isi otak saudara, isi jiwa saudara, isi hidup saudara. Dengan kerinduan untuk hidup baik, berkenan, dan menyenangkan Tuhan. Yang ketiga, modal dasar kita dapat menjadi pembawa damai. Karena kita membiarkan diri kita selalu dibersihkan oleh firman Tuhan. Dan itu dari Roh Kudus. Adalah selalu hal-hal yang menyebalkan, menyakitkan, mengecewakan kita. Sehingga kita membalas gitu. Tapi Alkitab bilang kamu sudah bersih. Oleh firman yang kukatakan kepadamu.
Waktu hati kita terus dibersihkan. Setiap kali kita ada pikiran-pikiran cabul. Setiap kali ada keinginan-keinginan membalas. Setiap kali ada tekanan-tekanan dalam batin, ya kan. Kita bersihkan dengan firman. Kita bersihkan dengan firman. Kita bersihkan dengan firman. Dan kita ikuti tuntunan Roh Kudus. Maka yang terjadi. Kita akan mampu selalu menjadi pembawa damai. Haleluya. Yang keempat. Modal dasar kita menjadi pembawa damai. Karena kita sadar. Kita tidak mau dipakai iblis untuk menghadirkan kegaduhan. Jelas. Berbahagialah orang yang membawa damai. Karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Itu berarti orang yang membawa kegaduhan adalah anak iblis. Dan kita harus sadar. Saya tidak mau dipakai iblis untuk membawa kegaduhan. Dunia sedang penuh kegaduhan. Saya anak Tuhan. Seperti doa Bapa kami kita yang berkata. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Saya mau tanya, di sorga ada kegaduhan? Di sorga ada kekacauan, di sorga ada kebencian, di sorga ada kepahitan, di sorga ada pengkhianatan, di sorga yang ada damai, kasih, sukacita. Itu yang harus kita bawa dalam hidup kita. Wow. Saya berdoa. Hari ini waktu sudah angkat cawan dan sudah angkat roti. Saya berdoa. Itu menjadi materai dalam hidup kita. Tapi sekaligus tekad. Tuhan. Saya berjanji. Dengan tubuh yang terpecah dan darah tertumpah ini. Saya rindu menjadi pembawa damai. Karena sungguh damai Kristus dalam hidupku. Sungguh sangat dahsyat dan luar biasa. Dan yang terakhir. Saya undang pemain musik maju ke depan. Modal dasar kita menjadi pembawa damai. Karena kita didorong selalu. Untuk menghadirkan suasana sorga. Di bumi ini. Saudaraku. I know you love Jesus so much. Saya mengerti saudara orang Kristen. Saya mengerti saudara anak Tuhan. Saya mengerti, saudara sudah ngalamin banyak berkat Tuhan. Pertanyaan saya, sudahkah saudara siap membawa damai di muka bumi ini? Karena ini waktunya, setiap anak-anak Tuhan menyadari, Tuhan, yang Tuhan buat dalam hidup saya sudah cukup banyak. Ini waktunya, untuk saya senantiasa menghadirkan suasana sorga di dalam kehidupan saya.